Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Adriansyah. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Hari ini saya sedang melakukan ujian komprehensif yang dilakukan oleh fakultas. Maka izinkan saya untuk membuat video ini. Ini saya memilih surah Al-Imran ayat 104 sebagai respon terhadap kondisi kaum muslimin pada masa itu. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada masa lalu ada perselisihan antara beberapa orang dari suku Aus dan Khazraj yang berselisih sehingga masing-masing sampai mengambil senjata dan siap untuk berperang. Nah, kejadian ini kemudian terdengar oleh Nabiullah SAW. Kemudian beliau mendatangi mereka. Lalu turunlah surah Al-Imran ayat 101 sampai 103 ini. Nah, pesan utama dari ayat ini adalah dorongan untuk adanya sebagian elemen dari kelompok masyarakat. Yang pertama, untuk menyeru kepada kebaikan, khair. Yang kedua, memerintah kepada yang makruf. Yang ketiga, mencegah dari yang mungkar atau kejahatan. Nah, ketiga elemen ini adalah syarat utama terbentuknya dari masyarakat yang beruntung. Nah, ayat ini seringkali dipahami sebagai landasan utama setiap muslim untuk menjalankan perintah amir ma'ruf, nahi mungkar, menyuruh pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, sebuah cara pandang yang memunculkan fenomena yang mengingatkan antara sesama muslim yang didasari adalah dengan nilai-nilai positif. Nah, pendapat tentang ayat ini dapat dibagi menjadi beberapa poin penting. Yang pertama, ada pentingnya berbuat kebaikan. Ayat ini menegaskan bahwa pentingnya berbuat kebaikan dan mengajak kepada yang baik ini mencakup segala perbuatan yang diperintahkan dalam Islam, seperti beramal soleh, berbuat kebaikan dengan sesamanya, lalu bisa juga membantu kepada yang membutuhkan. Nah, dakwah merupakan suatu proses penyampaian ajaran tentang pesan agama kepada orang lain, dengan tujuan untuk memperkenalkan, mengajak, dan memperkuat iman serta pengalaman ajaran untuk agama tersebut. Dakwah merupakan bagian penting dalam Islam dan dipandang sebagai tanggung jawab setiap muslim untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam kepada orang lain. Adapun aspek yang terkait dengan dakwah adalah adanya dai, makdu, materi, serta medianya. Nah, ketiga poin tersebut selalu berkaitan dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Individu atau kelompok yang melalui berbagai saluran media komunikasi tidak hanya melibatkan pengiriman pesan, tapi juga penerimaan, pemahaman, serta memberikan tanggapan pesan setelah ia menerima pesan. Nah, di antara media yang digunakan dalam berdakwah antaranya adalah komunikasi massa, yang merupakan komunikasi dengan menggunakan media massa atau saluran untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwa secara umum komunikasi memiliki kecenderungan sifat atau yang lainnya. Kecenderungan umum keilmuan komunikasi pada dasarnya dilatar belakangi oleh sifat komunikasi yang bisa masuk dalam setiap keilmuan serta kebutuhan ilmu-ilmu lain tersebut dalam dengan pengetahuan komunikasi. Sehingga aspek-aspek yang di dalamnya
penting untuk dikaji. Ketika kita menghubungkan dakwah dengan konsep komunikasi, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang efektif. Nah, dalam komunikasi, dalam berdakwah, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pandu atau audiens target. Penting untuk memilih kata-kata dan ungkapan yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang kedua, ada konteks budaya. Budaya memiliki peran penting dalam komunikasi, dalam proses budaya. Penting untuk memahami konteksnya, yang menjadikan target audiens agar pesan dapat diterima dengan baik dan tidak menyinggung perasaan atau menyinggung sensitivitasnya budaya mereka. Yang ketiga, ada pendekatan yang menarik. Dakwah yang efektif memerlukan pendekatan yang menarik dan memiliki perhatian audiens. Hal ini dilakukan untuk dalam menyampaikan cerita-cerita itu harus bersifat konkret atau pendekatan yang relevan terhadap kehidupan sehari-hari yang mereka alami. Yang keempat, harus ada kesesuaian media. Nah, media komunikasi yang digunakan dalam dakwah juga harus sesuai dengan preferensi dan kebutuhan target audiens. Hal ini bisa meliputi penggunaan media sosial, atau ceramah langsung, atau dakwah melalui tulisan, atau media lainnya. Nah, yang kelima, ada keterbukaan dan keterlibatan. Dakwah yang efektif melibatkan dialog antara dua arah, dan keterlibatan aktif antara pengirim pesan, dai, penerima pesan, ma'du atau masyarakat. Ini yang memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih baik dan mempererat hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam proses dakwah tersebut. Di sini izinkan saya untuk berbagi pengalaman tentang kuliah di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Pada umumnya, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini adalah jurusan yang mempelajari tentang ilmu, tentang komunikasi yang dipadukan langsung dengan ilmu agama. Nah, jika dilihat dari mata kuliahnya, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ini hampir sama dengan jurusan ilmu komunikasi. Nah, bedanya di KPI ini, kita juga akan dibekali perspektif tentang keagamaan yang cukup komprehensif dan mendalam. Nah, oleh karena itu, banyak lulusan di jurusan ini pada nantinya akan menguasai setidaknya 3 kompetensi, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai Islam, kemudian komunikasi, dan yang terakhir ada teknologi dan informasi. Nah, di sini saya pribadi akan menceritakan beberapa pengalaman yang saya dapat ketika fakultas mengadakan program PKL dan magang pada tahun lalu. Nah, pada saat itu saya magang di PKL di KUA Melandingan Situbondo. Lalu yang kedua ini saya magang di PT Mahameru yang bergerak di bidang event organizer. Nah, di sana saya mendapatkan banyak pengalaman sekali, di antaranya yakni mendapatkan tentang ilmu, tentang public speaking yang baik, terus bagaimana cara berbicara di depan banyak orang. Nah, itu semua saya dapatkan ketika saya melakukan kegiatan penyuluhan pada saat itu. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan pengalaman di bidang event organizer ini. Nah, di sini saya belajar bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika menyelenggarakan sebuah event. Bagaimana agar event tersebut berjalan dengan baik. Lalu kemudian bagaimana saya sebagai tim ikut menjalankan event untuk membuat event itu semenarik mungkin dan sesuai dengan harapan klien. Nah, begitu. Lalu kemudian di sini saya akan bercerita tentang apa cita-cita saya ke depannya. Nah, cita-cita saya ke depannya adalah dapat membayangkan dunia atau setiap individu ini memiliki kesempatan untuk
mencapai impian mereka melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, saya percaya bahwa lapangan pekerjaan bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tapi juga merupakan fondasi bagi kemandirian, harga diri, dan pertumbuhan personal yang berkelanjutan suatu saat nanti. Nah, impian saya ini adalah sebagai agen perubahan yang berperan dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, setiap langkah yang saya ambil atau keputusan yang saya buat didorong dengan hasrat untuk memberdayakan manusia dan menciptakan dampak positif yang tahan lama. Perspektif saya tentang urgensi program studi KPI di era sekarang dalam konteks berdakwah. Nah, program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu memiliki urgensi yang besar di era sekarang ini, terutama pada hal dakwah dan komunikasi Islam. Berikut adalah alasan mengapa saya memilih program studi komunikasi dan penyiaran Islam, menganggap sangat penting dalam konteks zaman sekarang dalam berdakwah. Nah, yang pertama itu ada media massa dan digitalisasi. Dengan berkembangnya media massa dan digitalisasi, pesan-pesan dakwah dalam Islam dapat disampaikan lebih luas dan efektif kepada khalayak yang lebih besar melalui berbagai platform seperti televisi, radio, internet, dan media sosial. Nah, KPI juga memiliki peran penting dalam melatih para profesional yang mampu menggunakan media ini dengan baik, dengan tujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, yang kedua, tentang kontemporer. Nah, Islam seringkali disalahpahami atau diinterpretasikan secara keliru di era kontemporer ini. Nah, KPI dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan menyediakan para ahli komunikasi yang terlatih untuk menjelaskan ajaran Islam yang tepat dan membantah kesalahpahaman yang terjadi, serta mempromosikan pemahaman yang benar tentang agama. Dengan demikian, saya beranggapan bahwa program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini memiliki urgensi yang sangat besar dalam era sekarang. Nah, upaya mendukung dalam dakwah dan komunikasi Islam yang efektif, kemudian mempromosikan pemahaman yang benar tentang agama Islam, kemudian membangun harmonisasi dan toleransi antara umat beragama dalam masyarakat yang beragam.